Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 1 kelas A kita beranggotakan 6 orang, yaitu ada saya sendiri Jalisani Jalisani, terus ada Anissa Nurul Pratiwi, ada Dendi Agustian, ada Melty Septiani, ada Repaldi, dan ada Elisa Marsanda. Oke, pada diskusi hari ini kita akan membahas tentang keramik yang akan disampaikan oleh Elisa Marsanda. Kepada Elisa Marsanda dipersilakan. Boleh nanya enggak? Coba cari aja. Boleh nanya. Enggak boleh. Penjelasan tentang keramik. Keramik merupakan istilah yang menjelaskan tentang sebuah produk yang berbahan tanah liat, kemudian dibentuk dengan teknik tertentu sehingga terciptalah benda sesuai dengan keinginan orang yang membentuknya. Asal kata keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu kramos, yang berarti periuk atau belanga yang dibuat dari tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan barang atau bahan keramik ialah semua barang atau bahan yang dibuat dari bahan-bahan tanah atau bahan silikat dan yang proses pembuatannya melalui pembakaran pada suhu tinggi. Sebagai awal pijakan proses analisis terhadap sejarah keberadaan keramik di Indonesia, sangat perlu dipahami terlebih dahulu, mulai dari pengertian keramik itu sendiri, sehingga ke depan dalam melakukan pembahasan terkait benda keramik akan dapat terklasifikasi dengan jelas terhadap benda yang dimaksud. Membicarakan ruang lingkup keramik, maka dapat kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Dalam hal ini adalah fungsional dan non-fungsional atau hias. Keramik dalam kriteria fungsional lebih kepada fungsi praktis yang merupakan tujuan utamanya, seperti mangkuk, gelas, piring, serta berbagai bentuk yang lainnya yang difungsikan sebagai penunjang kehidupan manusia. Sedangkan keramik non-fungsional dalam konteks ini adalah yang merupakan karya ekspresi seni bisa berbentuk patung keramik atau karya seni keramik. Walaupun keramik dalam proses pencapaian pengakuannya sebagai karya ekspresi melalui berbagai tahap, berawal dari hasil-hasil penciptaan pengrajin Cina, Korea, dan Jepang, adalah benda seni yang bergaris dinamis dan menyenangkan. Benda yang sangat menggembirakan bagi mata dan sentuhan ini tetap digunakan sehari-hari. Pikiran mengenai estetika yang dinamis ini sangat berbeda dari estetika benda seni Yunani kuno yang diperhitungkan dan direncanakan dengan teliti. Menurut Ambar Astuti, industri keramik sebenarnya sangatlah luas. Tidak hanya terdapat pada genteng, bata, dan barang pecah atau belah saja. Ambar Astuti membagi beberapa kriteria keramik, yaitu keramik putih atau keramik halus, yaitu barang keramik ini memang berwarna putih, maka jenis ini dikenal sebagai barang putih, yang sebagian besar merupakan barang-barang pecah belah. Yang kedua, ada bahan-bahan bangunan dari tanah, yang tergolong di sini adalah barang-barang yang terbuat dari bahan tunggal tanah liat, dan yang dipakai sebagai bahan bangunan lainnya. Yang ketiga ada gelas, yang keempat ada email, yang kelima ada bahan-bahan perekat martel. Yang selanjutnya ada jenis keramik. Menurut Razak, membedakan barang keramik menjadi dua golongan besar, yaitu barang yang tidak menghisap air dan barang yang menghisap air. Barang yang tidak menghisap air yaitu barang yang
terdiri dari golongan porselen dan golongan gerabah kertas. Barang-barang tersebut dibuat dari tanah putih, dicampur dengan kuarsa, batu kapur, dan feldspat, kemudian dibakar sampai dengan kurang lebih 1400 derajat Celcius. Bahan-bahan untuk barang porselen harus bersih dan tidak mengandung unsur besi dan sebagainya. Yang kedua ada barang-barang yang menghisap air. Barang-barang yang menghisap air terdiri dari golongan gerabah yang lunak dan golongan barang-barang untuk bahan bangunan seperti batu bata, genteng, ubin merah, pipa tanah, atau sebagainya. Selain itu ada lagi barang-barang yang tahan api seperti bata tahan api, semen tahan api. Barang-barang yang menghisap air dari golongan gerabah yang lunak terdiri dari bahan kaolin atau tanah liat dan kuarsa. Hanya suhu pembakarannya yang lebih rendah dari porselen, yaitu antara 900 sampai 1200 derajat Celcius. Bahan-bahan untuk barang-barang bangunan dibuat dari tanah merah yang liat dan pasir atau semen merah dengan pembakarannya sampai suhu antara 900 sampai 1000 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, jenis tanah liat. Jenis tanah liat yang biasanya bergelasir dan tidak dapat menyimpan air dalam waktu lama, karena biasanya masih bisa menyerap air sekitar 10-15%. Terus ada jenis stoneware. Tanah liat jenis stoneware, pembakarannya biasanya dibakar sampai 1250 derajat Celcius, sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Yang penyerapannya sekitar 2-5%, apalagi kalau dilapisi glasir, karena fungsi glasir selain sebagai elemen dekorasi juga memiliki fungsi sebagai badan dari keramik itu sendiri. Terus ada jenis keramik porselen. Jenis keramik porselen ini biasanya memiliki struktur keras dan daya serap air hanya 0-1%. Porselen berwarna putih dan tidak tembus cahaya jika tipis, tetapi semakin diberi warna, semakin berkurang daya tembus cahayanya, dan temperaturnya adalah yang paling tinggi, yaitu 1300 derajat Celcius. Ada jenis terakota, adalah badan tanah liat merah yang memiliki nama terakota yang berasal dari Italia, yang berarti tanah bakaran dengan penambahan pasir atau grong. Grong tersendiri adalah tepung tanah liat bakar yang dapat dibakar sampai suhu 1200 hingga 1300 derajat Celcius. Dan juga ada jenis bone Cina. Badan khusus dipersiapkan dengan ketipisan, transparasi, putih, halus, dan kekuatannya yang merupakan ciri khusus badan ini. Kualitas ini dicapai karena kandungan bone atau tulang yang telah dikalsinir atau dibakar pada suhu rendah, kemudian digiling halus. Pada jenis ini membuat peleburan kepada substansi yang keras seperti gelas pada suhu lebih dari 1240 derajat Celcius. Terus ada raku. Raku adalah jenis keramik khusus dari barang atau badan keramik yang dikembangkan oleh keramik di Jepang pada zaman dahulu. Suhu rata-rata yang digunakan untuk membakar raku adalah 750 hingga 1000 derajat Celcius, dan pada umumnya badannya masih poros. Dari penjelasan hasil diskusi kami adalah menjelaskan tentang jenis-jenis bahan tanah liat, sehingga para seniman keramik dapat memilih dan memilah untuk menggunakan yang mana jenis-jenis keramik yang dibutuhkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.